Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Catur Arianto. Saya mahasiswa Magister Sains Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Peran Perubahan Strategi sebagai Mediasi pada Pengaruh Kemampuan Kognitif Pelaku UMKM terhadap Kinerja Inovasi Layanan dengan Moderasi Organisasi Pembelajaran dan Efikasi Diri. Tesis saya ini dibimbing oleh Prof. Amin Wibowo MBA PhD. Dalam menghadapi lingkungan yang terus berubah, perubahan strategi harus terus dilakukan sebuah unit bisnis untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Perubahan lingkungan akibat pandemi COVID-19 mengakibatkan sejumlah sektor ekonomi, baik di sektor ekonomi mikro maupun ekonomi makro, menjadi melemah. Hal ini menjadikan perubahan strategi menjadi penting karena merupakan alat yang digunakan oleh perusahaan untuk dapat bertahan dari pesaing dan perubahan lingkungan. UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah merupakan sektor usaha yang paling terdampak krisis ekonomi ini, dan hal itu menjadi ancaman besar bagi usaha mereka sendiri maupun ancaman besar bagi perekonomian nasional. Data Kementerian Koperasi dan UMKM menyebutkan sebanyak 2.322 koperasi dan 185.000 lebih pelaku usaha UMKM terdampak pandemi COVID-19. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI pada tanggal 1 sampai 20 Mei 2020 melakukan survei terhadap kinerja UMKM Indonesia dan menghasilkan sebanyak 94,69% usaha terjadi penurunan penjualan selama pandemi. Hasil survei Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan bahwa pandemi tidak hanya berpengaruh pada perusahaan di sektor jasa, bahkan di sektor akomodasi dan makanan minuman lebih tinggi, yaitu sebesar 92,47%. Penurunan penjualan yang dirasakan UMKM ini tersebut selanjutnya akan berdampak pada penurunan pendapatan yang mereka dapat, lalu berdampak pada penurunan keuntungan yang mengakibatkan usaha mereka tidak akan mampu bertahan menghadapi pandemi COVID-19 ini. Lalu selanjutnya pertanyaannya adalah bagaimana UMKM makanan dan minuman ini dapat bertahan dalam menghadapi situasi pandemi. Nah, menurut Indarti 2010, untuk menghadapi lingkungan yang berubah, UMKM harus terus melakukan inovasi dan perbaikan. Inovasi yang dilakukan dimaksudkan tidak hanya mampu untuk bertahan menghadapi persaingan yang semakin ketat, namun juga agar mampu bertahan menghadapi situasi krisis pandemi. Dalam situasi krisis pandemi seperti ini, UMKM perlu melakukan perdagangan secara elektronik, perbaikan kualitas produk, teknik pemasaran menggunakan digital, menambah layanan baru, serta menjalin dan mengoptimalkan hubungan pemasaran dengan pelanggan. Maka dari itu, kondisi pandemi COVID-19 mendesak UMKM, terutama UMKM yang bergerak di sektor makanan dan minuman, untuk terus berkembang dan melakukan perubahan strategi agar mampu bertahan di tengah pandemi. Salah satunya adalah memanfaatkan strategi digital seperti platform GoFood dan GrabFood. Dalam hal ini, posisi perbedaan yang dimiliki perusahaan mencakup keunggulan layanan baru di pasar. Dengan hasilnya layanan baru, para pelaku UMKM yang menggunakan platform GoFood dan GrabFood diharapkan akan memberikan dampak pada kepuasan pelanggan yang akan diikuti adanya loyalitas pelanggan. Gojek dan Grab mencatat pemesanan layanan pesan antar yang mereka miliki seperti GoFood dan GrabFood meningkat di tengah pandemi COVID-19. Terlebih semenjak PSBB yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia sepanjang tahun 2020 dan 2021, masyarakat lebih nyaman untuk melakukan transaksi menggunakan platform yang ada. Selain mengurangi kontak fisik dengan orang lain, platform-platform yang ada juga menyediakan voucher ataupun diskon yang lebih menarik lebih banyak pengguna. Di saat pandemi ini, UMKM yang menggunakan platform digital yang bergabung dengan online memang semakin meningkat, namun peningkatan UMKM yang beralih ke digital masih relatif lambat. Sebelum krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19, jumlah UMKM yang menuju digital mencapai 9,6 juta UMKM. Namun setelah pandemi COVID-19, jumlah yang ada hanya bertambah sedikit, hanya sebesar 12,5 juta partisipan atau baru sebanyak 17% dari total UMKM di Indonesia. Beberapa bukti menunjukkan bahwa para pelaku UMKM yang bergabung dengan mitra Gojek dan Grab, mereka mendapatkan keuntungan yang lebih. Lalu
salah satu strategi yang bisa mereka gunakan untuk pada pandemi COVID-19 ini adalah beralih dari metode strategi pemasaran dan layanan tradisional menjadi strategi pemasaran layanan digital. Lalu beberapa faktor tentu memengaruhi keputusan para pelaku UMKM untuk melakukan perubahan strategi. Salah satunya adalah kemampuan kognitif para pelaku UMKM itu sendiri. Seperti yang penelitian yang dilakukan oleh Loveless dan kawan-kawan, Manor dan kawan-kawan 2016, Helper dan Petrov 2014, dan beberapa penelitian lainnya. Secara umum, model kognitif ini mempengaruhi bagaimana individu memperhatikan, menyaring, dan memproses informasi dalam situasi tertentu. Teori eselon atas menjelaskan bahwa proses kognitif ini mempengaruhi keputusan dan tindakan eksekutif. Helfand dan Petrov membahas proses kognitif yang lebih dalam dengan memperkenalkan konsep kemampuan kognitif manajerial yang mengacu pada kapasitas eksekutif untuk terlibat dalam pengambilan dan modifikasi struktur pengetahuan, yaitu kegiatan mental. Mereka menjelaskan bagaimana kemampuan kognitif ini membentuk kemampuan manajer untuk memahami, memperhatikan peluang di lingkungan yang terus berubah ini, yang selanjutnya berdampak pada perubahan strategis dan kinerja perusahaan. Pemerintah Indonesia memang melalui Kementerian UMKM memang sudah mendesak para pelaku UMKM tersebut untuk beralih ke digital. Namun hanya memiliki pola pikir kognitif saja tentu belum cukup kuat untuk mengubah strategi mereka menjadi go digital. Menentukan pilihan apakah akan beralih strategi atau tidak juga ditentukan tinggi rendahnya efikasi diri mereka sendiri. Yang lalu juga organisasi pembelajaran mereka. Ketika mereka memiliki efikasi diri yang tinggi, sehingga mereka yakin terhadap kemampuannya untuk menjalankan strategi mereka, maka hal itu juga akan mempengaruhi keyakinan mereka untuk menjalankan strategi tersebut. Begitu pula dengan organisasi pembelajaran. Helpa dan Petrov 2014 menjelaskan, kemampuan kognitif dapat meningkat melalui latihan. Dengan berlatih dan terus belajar, individu atau organisasi dapat terus memperbesar kemampuannya dan dapat dengan lebih bijak dalam menentukan pilihan yang terbaik. Karena organisasi yang baik adalah mereka yang mampu terus belajar dan memperbesar kemampuannya mengikuti perkembangan lingkungan yang berubah. Maka UMKM yang memiliki organisasi pembelajaran yang tinggi, maka semakin tinggi pula pengaruh kognisi mereka untuk melakukan perubahan strategi. Lalu mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan? Nah, di sini penulis membaginya menjadi dua aspek. Yang pertama adalah aspek praktis dan juga ada aspek teoritis. Dari aspek praktis, seperti yang tadi dijelaskan di latar belakang, bahwa adanya pandemi COVID-19 jelas memberikan dampak negatif yang cukup besar bagi para pelaku UMKM, khususnya bagi mereka yang bergerak di sektor makanan maupun minuman. Hal ini mengakibatkan turunnya pendapatan dan dapat mengakibatkan keberangkutan pada bisnis mereka. Maka diperlukanlah sebuah strategi khusus bagi UMKM untuk dapat bertahan di situasi ini. Salah satunya adalah dengan mereka bermitra dengan GoFood ataupun GrabFood dan beralih ke strategi layanan digital sebagai strategi bisnis mereka. Lalu yang kedua dari aspek teoritis, dari cara lain dari tadi aspek praktis yang disebutkan, aspek teoritis yang menjadi latar belakang, yang menjadi alasan mengapa penelitian ini dilakukan adalah yang pertama, sesuai dengan penelitian terbaru yang mempertimbangkan faktor mediasi yang dianjurkan oleh Blanco Oliver dan kawan-kawan tahun 2018, peneliti mengusulkan perubahan strategi sebagai mediasi pada hubungan kinerja inovasi layanan dengan kemampuan kognitif UMKM. Yang kedua, penelitian sebelumnya yang terbaru dari Triana dan kawan-kawan 2019 telah menggunakan perubahan strategi sebagai memediasi hubungan keragaman gender dengan kinerja perusahaan. Namun penelitian yang menggunakan faktor demografi manajer menjadi aspek yang sangat dikritik dari penelitian teori eselon atas. Selain itu, penelitian ini merupakan penelitian yang pertama meneliti peran mediasi perubahan strategi dalam hubungan kemampuan kognitif pelaku UMKM dan kinerja inovasi layanan. Pendekatan dalam teori ini menggunakan teori upper echelon theory atau teori eselon atas, dan teori yang memayunginya adalah resource based view theory atau RBV teori. Pendekatan RBV adalah sebuah pendekatan yang fokus kepada sumber daya dan kapabilitas yang dikontrol oleh perusahaan
yang dimana dalam menjadi sumber untuk menciptakan keunggulan kompetitif. RBV merupakan kerangka atau pendekatan paling berpengaruh untuk mengetahui, mengidentifikasi, dan membentuk secara operasional sebuah keunggulan kompetitif perusahaan. Selain itu, RBV bisa membantu perusahaan menghubungkan antara sumber daya internal perusahaan yang mereka miliki dengan keadaan perubahan lingkungan. Teori eselon atas menurut Hambrick, logika dasar dari teori eselon atas adalah bahwa para eksekutif membuat pilihan berdasarkan konstruksi pribadi mereka terhadap situasi yang mereka hadapi, memeriksa bagaimana kemampuan kognitif manajer, karakteristik individu ataupun kelompok manajemen atas, ataupun bagaimana pengalaman para manajer dalam membentuk persepsi, pilihan, dan tindakan mereka yang akhirnya akan berdampak pada berbagai hasil perusahaan. Kemudian, Helford dan Petrov menjelaskan konsep kemampuan kognitif manajerial mengacu pada kapasitas eksekutif untuk terlibat dalam generasi pengambilan keputusan dan modifikasi struktur pengetahuan, yaitu kegiatan mental. Mereka menjelaskan bagaimana kemampuan kognitif ini membentuk kemampuan manajer untuk memahami dan memperhatikan peluang di lingkungan, yang selanjutnya berdampak pada perubahan strategis dan kinerja perusahaan. Lalu pengembangan hipotesis. Hipotesis yang pertama adalah pengaruh kemampuan kognitif pelaku UMKM terhadap perubahan strategi. Pengembangan hipotesis pertama mengacu pada isu yang dimunculkan oleh teori eselon atas dari Hambrick dan Mason 1984, di mana pengalaman, nilai, dan kepribadian eksekutif sangat mempengaruhi interpretasi mereka tentang situasi yang mereka hadapi dan pada gilirannya mempengaruhi pilihan mereka. Juga seperti yang dirangkum oleh Nelly dan kawan-kawan, penelitian dari Wittgenstein dan kawan-kawan 2009, Hambrick Mason 1984, Hodgkinson dan Sparrow 2002, menjelaskan bahwa proses kognitif dalam teori eselon atas mempengaruhi keputusan dan tindakan eksekutif. Berdasarkan asumsi teori eselon atas dan kaitannya dengan penelitian sebelumnya, bahwa para pilihan pelaku UMKM untuk melakukan perubahan strategi dipengaruhi oleh kemampuan kognitif mereka, maka perlu berhipotesis bahwa kemampuan kognitif pelaku UMKM berpengaruh positif terhadap perubahan strategi. Lalu, Helford dan Petrov 2014 menjelaskan kemampuan kognitif dapat meningkat melalui latihan, sebuah fenomena yang mencirikan pengembangan kemampuan yang dipelajari dalam manajemen strategis. Posner dan kawan-kawan 1997 menemukan bahwa latihan dapat mengubah ukuran atau jumlah area otak yang terlibat dalam mengubah jalur yang digunakan dalam kinerja keterampilan kognitif, misalnya dengan mereka membaca. Temuan seperti ini menunjukkan bahwa jika beberapa individu mempraktikkan aktivitas mental tertentu lebih sering daripada individu lainnya, misalnya sering menggunakan memori jangka pendek, mereka cenderung mengembangkan kemampuan kognitif mereka yang lebih baik, yang kemungkinan akan dipraktikkan lebih lanjut. Dalam arti yang lebih luas, individu atau organisasi yang terus berlatih dan belajar akan memiliki kemampuan kognitif yang lebih baik dalam menentukan strategi yang tepat untuk usaha mereka. Begitu pula sebaliknya, individu atau organisasi yang memiliki intensitas belajar lebih sedikit sulit untuk menerapkan atau mengadaptasi strategi baru bagi usahanya. Sehingga hipotesis kedua yang dituliskan adalah pengaruh kemampuan kognitif UMKM terhadap perubahan strategi dimoderasi oleh organisasi pembelajaran. Gies dan Michel 1992 mengatakan bahwa individu satu dengan individu lainnya dengan kemampuan yang sama dapat memiliki pilihan dan tujuan yang berbeda jika memiliki efikasi diri yang berbeda pula. Karena efikasi diri mempengaruhi tujuan, pilihan, dan kegiatan dalam mereka berusaha. Meskipun seseorang sebenarnya memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan tersebut, namun apabila dia tidak memiliki keyakinan untuk melakukan aktivitas tersebut, maka orang tersebut akan sulit untuk menjalankannya. Sehingga kita dapat mengilustrasikan bahwa para pelaku UMKM yang tidak melakukan perubahan strategi digital bisa jadi bukan karena mereka tidak memiliki kemampuan, tetapi bisa juga karena kurangnya kepercayaan diri pada kemampuan yang mereka punya. Sehingga hipotesis yang dituliskan adalah pengaruh kemampuan kognitif UMKM terhadap perubahan strategi dimoderasi oleh efikasi diri.
Lalu yang terakhir adalah hipotesis yang terakhir, premis dasar dari teori eselon yang atas adalah menyatakan bahwa kinerja organisasi dibentuk berdasarkan pada nilai eksekutifnya. Namun salah satu ketidakpastian dalam literatur eselon atas yang tersisa adalah dengan proses apa yang dilakukan manajer untuk mempengaruhi kinerja perusahaan. Nah, karena kurangnya faktor mediasi pada hubungan eselon atas dan kinerja tersebut yang dilakukan pada penelitian sebelumnya, juga anjuran dari Blanco Oliver dan kawan-kawan yang mempertimbangkan faktor mediasi, penelitian ini mengusulkan perubahan strategi sebagai pemediasi pada hubungan kinerja inovasi layanan dengan kemampuan kognitif UMKM. Literatur tentang hubungan antara perubahan strategi dan kinerja mengungkapkan banyak penelitian yang melaporkan efek positif dari hubungan perubahan strategi pada kinerja. Dengan demikian, hipotesis komprehensif yang ditawarkan oleh peneliti adalah sebagai berikut, yaitu perubahan strategi memediasi pengaruh kemampuan kognitif pelaku UMKM terhadap kinerja inovasi layanan. Selanjutnya adalah definisi operasional. Kinerja inovasi layanan didefinisikan Hu dan kawan-kawan sebagai suatu layanan baru atau layanan yang ditingkatkan oleh perusahaan untuk menciptakan nilai tambah secara signifikan, baik untuk perusahaan secara langsung ataupun untuk pelanggan. Variabel ini diukur menggunakan 5 poin skala Likert dari 1 sampai dengan 5. 1 sangat tidak setuju dan 5 sangat setuju. Selanjutnya adalah kemampuan kognitif pelaku UMKM. Model kognitif secara umum mempengaruhi bagaimana individu memperhatikan, menyaring dan memproses informasi dalam situasi tertentu. Teori eselon atas menjelaskan bahwa proses kognitif ini mempengaruhi keputusan dan tindakan eksekutif. Seperti yang dijelaskan oleh Helvat dan Petrov, kemampuan kognitif pelaku UMKM akan menuntun mereka untuk dapat merasakan, menafsirkan, dan akhirnya dapat mengikuti lingkungan yang berkembang atau berubah. Variabel kemampuan kognitif pelaku UMKM diukur berdasarkan 4 pertanyaan yang dikembangkan oleh Miller dan kawan-kawan dengan skala Likert. Lalu perubahan strategi. Perubahan strategi melibatkan pengalokasian sumber daya perusahaan dengan cara yang akan memberikan keunggulan kompetitif di masa depan. Penelitian ini mengkhususkan perubahan strategi digital pada UMKM khususnya sektor makanan dan minuman. Dengan adanya penurunan pendapatan yang disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19, para pelaku UMKM dituntut untuk dapat memahami keperluan pelanggan dan merubah strategi bisnis mereka dengan yang diinginkan oleh pelanggan. Melalui perubahan strategi digital diharapkan akan ada inovasi layanan yang nantinya akan berdampak pada kepuasan pelanggan. Variabel perubahan strategi diukur menggunakan skala Likert 1 sangat setuju sampai dengan 5 sangat setuju berdasarkan 4 pertanyaan dari Muel 2021. Garat 1987 menjelaskan bahwa inti dari pembelajaran organisasi adalah mengintegrasikan sikap, pengetahuan, dan keterampilan melalui tindakan pada masalah langsung dengan proses refleksi berupa penilaian dan umpan balik. Selain proses refleksi, juga dilakukan proses penafsiran ulang yang akan mengembangkan pengajuan pertanyaan dan pemberian jawaban dengan kualitas yang lebih tinggi. Variabel organisasi pembelajaran diukur menggunakan instrumen penelitian yang dikembangkan oleh Cialagan 2020. Lalu efikasi diri menurut Bandura 2021 mengacu pada keyakinan khusus domain dan tugas yang dimiliki orang tentang kapasitas mereka untuk mengatur sumber daya dan melaksanakan tindakan yang diperlukan untuk berhasil melakukan tugas. Bandura 1986 juga menjabarkan efikasi diri sebagai keputusan, keyakinan, dan penghargaan tentang sejauh mana seseorang individu mengetahui kemampuannya dalam melakukan tindakan atau tugas tertentu untuk mencapai hasil yang diinginkan. Nah, dari semua 5 variabel tersebut seluruhnya menggunakan menggunakan skala Likert 1 sampai dengan 5, 1 sangat tidak setuju dan 5 sangat setuju. Penelitian ini dilakukan di UMKM makanan dan minuman yang terdaftar di platform GoFood dan GrabFood. Sampel diambil menggunakan metode pervasive sampling dengan pertimbangan yang disebutkan seperti sebelumnya. Rencana awal memang pengumpulan data adalah dengan membagikan tautan kuesioner daring serta membagikan kuesioner cetak kepada responden.
Tetapi pada prakteknya data yang diperoleh peneliti melalui kuesioner daring ternyata tidak banyak. Google Survey hanya mendapatkan 13 responden dan 4 diantaranya tidak memenuhi syarat menjadi sampel penelitian. Maka dari itu, selanjutnya peneliti memfokuskan pengambilan data secara langsung menggunakan kuesioner cetak. Penyebaran kuesioner dilakukan antara tanggal 17 Juni 2022 hingga 15 Juli 2022. Dari total 137 kuesioner yang dilakukan dan disebar, diantaranya 9 kuesioner yang tidak kembali dan 20 responden tidak memenuhi syarat untuk menjadi sampel penelitian. Dari kuesioner cetak yang selanjutnya dapat dilakukan olah data adalah sebanyak 106 responden. Jadi jumlah total jika ditambahkan dengan responden daring yang didapatkan sebelumnya 106 ditambah 9 adalah 115. Jumlah tersebut sudah dapat digunakan, sudah layak untuk menjadi sampel penelitian. Karakteristik responden mayoritas kebanyakan berasal dari Sleman, Yogyakarta. Bantul hanya 22 orang dan Kulon Progo 2 orang, Gunung Kidul 0 orang, tidak ada yang mengisi. Lalu usia usaha sedikit merata, hanya 28, 15, 26. Usia usaha di usia 3 sampai 4 tahun sebanyak 40%. Lalu jumlah karyawan rata-rata UMKM di sini yang menjadi responden memiliki karyawan antara 1 sampai 5 orang. Yang paling banyak yaitu sebanyak 80%. Selanjutnya dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Berdasarkan tabel uji validitas tersebut, kita dapat melihat bahwa dari 39 pernyataan pada kuesioner terdapat 6 yang tidak valid. Di antaranya itu ada PS3, KIL 7, KIL 14, ED7, ED9 dan ED10. Dan item-item tersebut yang tidak valid karena memiliki loading di bawah 0,5 sehingga item tersebut dinyatakan tidak valid untuk digunakan dalam penelitian ini. Item tersebut harus dibuang satu persatu sehingga dapat didapatkan seluruh item pernyataan dengan loading faktor di atas 0,5. Sedangkan uji reliabilitas itu dari seluruh item, dari seluruh variabel yang ada yang pada penelitian ini memiliki Cronbach's alpha di atas 0,6 sehingga dinyatakan reliable dan variabel tersebut layak digunakan dalam penelitian ini. Pengujian hipotesis dilakukan setelah seluruh item yang digunakan dalam kuesioner dinyatakan valid dan reliable. Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan teknik pengujian hipotesis menggunakan integrasi analitik mediasi dan moderasi dengan menggunakan strategi analitik data yang disebut pemodelan proses bersyarat atau analisis proses bersyarat. Teknik pengujian ini menggunakan software SPSS terinstall proses Hayes versi 4,1. Hipotesis 1 menyatakan kemampuan kognitif UMKM berpengaruh positif terhadap perubahan strategi. Nah, pandemi COVID-19 yang muncul pada awal tahun 2020 telah memberikan ancaman besar bagi perekonomian UMKM, bukan hanya berjuang untuk bertahan di tengah persaingan dengan pedagang lain, tetapi juga bagaimana bertahan dengan situasi pandemi dengan krisis kesehatan. UMKM makanan dan minuman menjadi sektor ekonomi paling terdampak dibandingkan industri lain. Hal itu terjadi lantaran mayoritas konsumen menjadi takut untuk berinteraksi dengan orang lain sehingga mereka lebih memilih memasak di rumah atau mengandalkan layanan pesan antar makanan yang disediakan oleh platform digital seperti GoFood dan GrabFood. Keadaan demikian membuat UMKM harus mampu memahami lingkungan, keinginan pelanggan, serta menentukan pilihan strategi yang tepat untuk bisnis mereka. Premis dasar teori eselon atas dari Hambrick dan Mason adalah di mana pengalaman, nilai, dan kepribadian eksekutif sangat mempengaruhi interpretasi mereka tentang situasi yang mereka hadapi dan pada gilirannya mempengaruhi pilihan mereka. Beberapa penelitian telah menunjukkan pengaruh teori eselon atas terhadap strategi perusahaan dan hasil inovasi. Kemudian Helvig dan Petraf berpendapat bahwa kognisi dapat membantu menjelaskan mengapa beberapa manajer memiliki kemampuan yang lebih efektif daripada yang lain untuk mengantisipasi, menafsirkan, dan menanggapi tuntutan lingkungan yang berkembang. CEO sebagai individu dalam perusahaan tentunya memiliki karakteristik
dan perilaku yang berbeda-beda dalam menyikapi berbagai situasi. CEO dari suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya, meskipun memiliki tujuan yang sama, yakni untuk meningkatkan nilai perusahaan, namun tentunya untuk bersikap memiliki perbedaan satu dengan yang lain. Dengan kemampuan kognitif yang dimiliki oleh para pelaku UMKM tersebut, selanjutnya mereka akan dapat menganalisa lingkungan yang berubah dan menentukan strategi apa yang mereka pilih. Seperti perumusan hipotesis yang dituliskan peneliti sebelumnya, hasil penelitian ini juga sependapat dengan teori serta penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa kemampuan kognitif UMKM berpengaruh positif terhadap perubahan strategi. Kemampuan kognitif UMKM berpengaruh positif terhadap perubahan strategi saat dimoderasi oleh organisasi pembelajaran. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa organisasi pembelajaran memoderasi secara negatif pengaruh kemampuan kognitif manajer terhadap perubahan strategi. Artinya bahwa organisasi pembelajaran dalam model ini akan memperlemah pengaruh kemampuan kognitif manajer terhadap perubahan strategi. Oleh karenanya, hasil yang ditunjukkan dalam penelitian ini menunjukkan arah yang berlawanan dari apa yang sudah dihipotesiskan oleh penulis, sehingga hipotesis dalam penelitian ini tidak terdukung. Robbins 2012 menjelaskan konsep pengembangan SDM harus berlangsung secara terus-menerus melalui proses belajar selama individu berada dalam organisasi. Organisasi pembelajaran yaitu organisasi yang telah mengembangkan kapasitas berkesinambungan sehingga mampu menyesuaikan diri dan berubah. Organisasi pembelajaran merupakan lingkungan yang kondusif bagi aktivitas kepemimpinan visioner, karena dapat menciptakan iklim kerjasama yang sinergi antara subsistem dalam organisasi sehingga anggota organisasi memiliki komitmen, integritas, dan tanggung jawab secara kolektif terhadap keseluruhan kinerja inovasi. Menurut Sialagan 2020, sebuah organisasi yang baik seharusnya di dalamnya terdiri dari individu-individu yang semangat, cerdas, dan berwawasan luas. Ketiga hal tersebut akan mendorong organisasi dapat bersaing dengan organisasi lain, karena mereka akan mampu berinovasi dan merespon perubahan yang terjadi di lingkungan mereka. Organisasi pembelajaran merupakan organisasi yang memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan potensi diri melalui belajar dan berbagi ilmu bersama, menurut Muiz dan Isyanto 2020. Oleh karena itu, jika melihat dari penjelasan dari para ahli dan dari penelitian sebelumnya, ada keterbalikan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Seperti yang dijelaskan di atas, bahwa responden dalam penelitian ini mayoritas memiliki karyawan dengan jumlah 1-5 orang sebanyak 92 responden. Artinya pembelajaran organisasi dari 5 aspek yang saya jelaskan tidak terpenuhi, sehingga menjelaskan bahwa definisi dari organisasi pembelajaran adalah organisasi yang dimana orang-orangnya di dalam organisasi yang di dalamnya selalu melakukan pembelajaran dan meningkatkan pengetahuan mereka untuk mencapai tujuan mereka, menciptakan sesuatu yang baru, saling terbuka dalam memberi dan menerima masukan, serta terus-menerus belajar bagaimana cara belajar dan bekerja sama. Dengan demikian, kelima aspek yang dijelaskan oleh Senge tersebut tidak terpenuhi dalam responden dalam penelitian ini. Selanjutnya adalah hipotesis ketiga, kemampuan kognitif UMKM berpengaruh positif terhadap perubahan strategi saat demoderasi oleh efikasi diri. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa efikasi diri secara positif memoderasi pengaruh kemampuan kognitif manajer terhadap perubahan strategi. Sumber daya manusia atau SDM merupakan modal dasar dan aset utama dalam sebuah perusahaan. Namun, jumlah SDM yang banyak tidak menjamin sebuah organisasi terkelola dengan baik. Sebuah organisasi memerlukan individu yang profesional, tekun, terampil, dan mumpuni untuk mencapai target dan kinerja yang optimal, serta memiliki keyakinan yang baik untuk menghadapi pekerjaannya. Efikasi diri penting untuk pengembangan SDM, karena dengan adanya efikasi diri, pada diri mereka akan memunculkan keyakinan kuat untuk menyelesaikan setiap pekerjaan yang ditugaskan kepada mereka. Latifah 2018 berpendapat bahwa efikasi diri merupakan kemampuan seseorang dalam melakukan pengelolaan situasi dengan cara meyakinkan dirinya bahwa ia mampu mengatur dan melaksanakan tindakan yang tepat. Menurut Tanjung dan kawan-kawan 2020, efikasi diri seseorang sangat menentukan seberapa banyak usaha yang dikeluarkan dan seberapa banyak seseorang bertahan dalam menghadapi rintangan
dan pengalaman yang menyakitkan. Semakin kuat persepsi efikasi diri seseorang, akan semakin aktif dan gigih dalam usahanya. Sebaliknya, orang dengan efikasi rendah ketika menghadapi kesulitan individu memiliki keraguan yang lebih besar tentang kemampuan mereka untuk mengurangi upaya mereka, bahkan mereka cenderung menyerah. Bandura 1997 menjelaskan keyakinan efikasi mempengaruhi bagaimana seseorang berpikir, merasakan, memotivasi mereka sendiri, serta untuk bertindak. Meski demikian, dampak atau pengaruh yang dihasilkan sangat bervariasi tergantung pada apa yang ingin pribadi tersebut kelola. Setiap individu dengan kemampuan yang sama, pengetahuan yang sama, dan kapasitas yang sama pula dapat memiliki pilihan atau kinerja yang berbeda. Tentu saja individu dengan efikasi diri yang tinggi akan yakin dapat menerapkan strategi yang baru yang akan digunakan oleh UMKM tersebut. Meskipun seorang dengan kemampuan kognitif yang tinggi, namun apabila ia tidak dapat menerapkan perubahan strategi yang akan diterapkan oleh UMKM tersebut, maka ia juga akan tidak terlalu baik jika dia memiliki efikasi yang rendah. Lalu hipotesis yang keempat adalah perubahan strategi memediasi pengaruh kemampuan kognitif pelaku UMKM terhadap kinerja inovasi layanan. Berdasarkan hasil olah data tersebut, kita dapat mengetahui bahwa tidak ada pengaruh langsung yang signifikan pada pengaruh kemampuan kognitif manajer terhadap kinerja inovasi layanan. Temuan ini juga memberikan gambaran pada kita bahwa teori dasar dari teori eselon atas membutuhkan perantara dalam mempengaruhi kinerja perusahaan. Teori eselon atas dari Hambrick dan Mason 1984 menjelaskan bahwa keberhasilan sebuah organisasi tergantung pada komposisi tim manajer puncak, pilihan dan langkah apa yang mereka pilih berdasarkan kerangka berpikir, pengalaman pribadi, dan hasil analisa dari situasi yang mereka hadapi. Ruiz Jimenez dan kawan-kawan 2016 menjelaskan bahwa kemampuan dinamis memungkinkan organisasi untuk berinovasi dan melampaui pesaing mereka dalam lingkungan yang dinamis, serta untuk menciptakan pengetahuan baru yang tercermin dalam peluang baru yang menghasilkan pendapatan dan keunggulan kompetitif. Namun, tentunya hanya dengan proses kognitif dari para manajer tersebut jelas tidak membuat sebuah organisasi berhasil. Maka masalah berikutnya yang muncul adalah dengan proses apa yang dilakukan manajer untuk mempengaruhi kinerja tersebut, seperti yang pertanyaan tersebut juga dilontarkan oleh Hambrick pada tahun 2007. Akhirnya seseorang manajer perlu menentukan langkah atau tindakan yang dipilih untuk mencapai keberhasilan tersebut. Dalam menentukan langkah atau tindakan yang diambil, seorang akan melakukan fungsi koordinasi, lalu koordinasi dapat dicapai dengan cara yang berbeda. Jadi CEO yang berbeda akan melakukan peran ini secara berbeda pula. Penelitian eselon atas sebelumnya meneliti hal yang sama untuk memeriksa kepribadian eksekutif yang dilakukan oleh Nelly pada tahun 2020. Dan penelitian ini mengusulkan bahwa penerapan pendekatan ini cukup dapat diperluas ke studi kognisi eksekutif. Banyak penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hambrick, lalu Zhang Rajagopalan, Burnley, dan lainnya mengungkapkan hubungan teori eselon atas dengan kinerja. Beberapa menunjukkan hasil yang pengaruh signifikan, ada juga yang tidak ada pengaruh signifikan. Maka dari itu, penelitian terbaru dari Blanco, Oliver, dan kawan-kawan menyarankan adanya faktor mediasi dalam hubungan teori eselon atas terhadap kinerjanya. Lalu dihasilkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan kognitif manajer berpengaruh terhadap perubahan strategi, dan perubahan strategi berpengaruh terhadap kinerja inovasi layanan. Efek total dalam model mediasi ini menunjukkan bahwa perubahan strategi memediasi pengaruh kemampuan kognitif manajer terhadap kinerja inovasi layanan, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 4 terdukung. Jadi dari keempat hipotesis tersebut, tujuan utama dalam dilakukannya penelitian ini adalah untuk menguji peran perubahan strategi sebagai mediasi pada pengaruh kemampuan kognitif manajer terhadap kinerja inovasi layanan. Lalu hipotesis utama tersebut tadi sudah terdukung, dan dari 4 hipotesis yang dirangkum hanya satu hipotesis yang tidak terdukung, di mana organisasi pembelajaran justru memperlemah hubungan kemampuan kognitif manajer terhadap perubahan strategi, dan 3 diantaranya signifikan. Lalu
kontribusi yang dihasilkan pada penelitian ini yaitu menggunakan teori eselon atas. Penelitian di sini turut berkontribusi dalam literatur mengenai kemampuan kognitif yang diterapkan pada penelitian UMKM. Hasil paling penting dan utama dalam penelitian ini adalah faktor perubahan strategi yang mampu meningkatkan kinerja inovasi layanan. Selain itu, model ini juga menjawab pertanyaan penelitian yang muncul sebelumnya yang tadi ditanyakan oleh Hambrick pada tahun 2007, dengan proses apa manajer mendapatkan kinerja perusahaan. Lalu yang kedua, meskipun hipotesis 2 tidak terdukung, pembelajaran organisasi memoderasi secara negatif, namun hal ini juga menambah literatur dalam teori pembelajaran organisasi, di mana pembelajaran organisasi menjelaskan bagaimana organisasi belajar dan bekerja sama bersama-sama, sedangkan penelitian ini menggunakan objek penelitian dengan hanya memiliki sedikit karyawan, 1-5 orang responden, 1-5 orang karyawan sebanyak 80%. Artinya bahwa pembelajaran organisasi kemungkinan tidak dapat diterapkan pada unit usaha yang mengandalkan sedikit kerjasama tim dan tidak terlalu banyak terjadi, sehingga mereka tidak di situ tidak terlalu banyak pertukaran informasi. Lalu yang ketiga, penelitian ini mendukung teori efikasi dari Bandura 1986, di mana keyakinan efikasi mempengaruhi bagaimana seseorang berpikir, merasakan, memotivasi diri mereka sendiri, serta untuk bertindak. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengaruh kemampuan kognitif para pelaku UMKM tersebut terhadap perubahan strategi akan semakin kuat saat para pelaku UMKM tersebut memiliki efikasi yang tinggi. Begitu pula sebaliknya. Hasil penelitian ini, yang terakhir, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan penelitian sebelumnya, khususnya dengan topik teori eselon atas. Lalu kontribusi praktis yang turut dihasilkan dalam penelitian ini adalah yang pertama, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan oleh para pelaku UMKM yang bergerak di sektor makanan dan atau minuman untuk terus berupaya melakukan perbaikan strategi untuk memenuhi apa yang diinginkan oleh para konsumen. Para pelaku UMKM dalam memenuhi keinginan konsumen dapat menerapkan strategi digital pada bisnisnya. Lalu selanjutnya, penulisan tesis ini dilatar belakangi oleh maraknya kasus terdampak COVID-19 beberapa waktu lalu. Namun meskipun saat ini situasi pandemi COVID-19 sudah mulai mereda, transaksi menggunakan aplikasi digital oleh para pelaku konsumen masih banyak dilakukan. Selain karena mudah dan praktis, tentu faktor promo dan diskon membuat mereka tertarik untuk menggunakan aplikasi ini. Lalu yang terakhir adalah hasil penelitian ini juga dapat digunakan oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan jumlah UMKM untuk go digital. Lalu keterbatasan penelitian dan saran penelitian selanjutnya. Meskipun penelitian ini menghasilkan hal baru dan berkontribusi banyak pada teori maupun praktis, namun masih terdapat beberapa keterbatasan penelitian yang tidak dapat peneliti penuhi. Keterbatasan waktu peneliti dalam mendapatkan responden menyebabkan banyak responden yang tidak merata. Tidak sedikit para pelaku UMKM dengan skala besar yang menolak menjadi responden penelitian ini. Usaha dengan jumlah karyawan yang banyak tidak selalu ada pemiliknya di sana. Selain itu, penyebaran kuesioner dengan metode daring hanya mendapat sedikit perhatian dari pelaku UMKM yang menjadi objek penelitian. Maka dari itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperhitungkan waktu, biaya, serta persiapan yang matang untuk melakukan riset pada topik ini ke depannya. Selain itu, masih banyak celah untuk menjawab pertanyaan tentang proses apa yang dilakukan manajer. Penelitian ini selanjutnya dapat menggunakan variabel mediasi lain untuk memprediksi hubungan kemampuan kognitif manajer terhadap kinerja inovasi layanan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.